Ipar selalu tidak mau kalah apapun yang aku beli. Dia ikut beli juga. Awal persaingan. Aku, Rizka, baru saja membeli tas yang sudah lama aku incar. Tas itu cantik, simple tapi elegan, pas untuk dipakai sehari maupun ke kantor. Saat aku membawanya pulang, aku tidak menyangka momen ini akan jadi awal dari drama panjang dengan Senta. Halo teman-teman semua. Sebelum cerita mulai, boleh dong tulis di kolom komentar kalian nonton dari daerah mana. Aku pengen tahu. Dan seperti biasa, bantu juga channel ini agar supaya semakin berkembang ya. Cukup dengan klik like, subs, tinggalkan komentar. Lanjut ke cerita. Begitu aku meletakkan tas di meja ruang tamu, Senta datang berkunjung. Matanya langsung tertuju pada tas itu, dan senyum yang ia lempar terasa aneh. Wah, tas baru ya, Riz? Cantik banget, katanya sambil menatap panjang. Awalnya aku mengira itu hanya pujian biasa. Tapi ada sesuatu di senyumnya yang membuatku sedikit waspada. Beberapa hari kemudian, Senta muncul dengan tas serupa. Tapi bukan hanya mirip, tas itu versi lebih mahal. Dengan detail tambahan dan warna yang lebih mencolok. Ia sengaja menaruhnya di ruang tamu saat keluarga berkumpul. Seolah ingin semua orang melihat dan mengagumi tas barunya. Aku hanya bisa tersenyum tipis sambil menahan rasa kesal. Persaingan ini terasa diam-diam. Tapi jelas, apapun yang aku beli, Senta selalu ingin ada versi yang lebih wah dariku. Saat itu, aku sadar hidupku dan Senta akan selalu saling mengukur. Dan gengsi kecil ini akan menjadi permainan yang panjang. Yang membuatnya lebih lucu sekaligus menjengkelkan adalah ekspresi Senta yang bangga tapi terlihat canggung saat aku menatapnya. Dia tahu aku perhatikan. Tapi ia tetap ingin menang dalam persaingan yang belum aku mulai ini. Media sosial jadi ajang adu gengsi. Beberapa hari setelah drama tas di rumah, aku memutuskan untuk mengunggah foto tas baru itu di Instagram. Foto itu aku ambil dengan pencahayaan bagus. Latar minimalis dan caption sederhana Feely Mine. #newbag, #simple but elegant. Aku pikir itu hanya sekadar share. Tapi ternyata ini memicu babak baru persaingan dengan Senta. Tidak sampai 1 jam. Senta unggah foto tasnya yang lebih mewah di feed Instagram. Tas itu hampir sama modelnya dengan milikku. Tapi versi limited edition dengan warna yang lebih mencolok dan detail tambahan. Kaptiannya pun penuh gaya "Can't resist treating myself". #luxury vibes, #feeling fancy. Komentar teman mulai berdatangan. Waduh, tas Senta lebih keren ya? Rizka via Sentani, siapa yang lebih elegan? Keren banget, tapi aku bingung pilih yang mana. Aku tersenyum tipis sambil menahan perasaan campur aduk sebel. Gemas, tapi juga lucu. Tanpa sadar, media sosial menjadi arena adu gengsi kami. Setiap unggahan yang aku buat, pasti tidak lama kemudian Senta membalas dengan versi lebih wah. Yang bikin tambah drama, beberapa teman mulai ikut membandingkan. Senta pun terlihat puas menatap layar ponselnya dengan senyum kemenangan kecil. Sementara aku menahan diri untuk tidak langsung membalas. Aku sadar, persaingan ini bukan lagi sekadar barang, tapi tentang siapa yang bisa terlihat lebih keren di mata orang lain. Media sosial berubah menjadi arena baru. Dan aku baru saja masuk ke permainan ini tanpa tahu sampai kapan akan berlangsung. Selalu harus lebih dari aku. Aku, Rizka, mulai menyadari pola yang selalu dilakukan Senta, apapun yang aku beli. Apapun yang aku lakukan, Senta selalu ingin lebih. Awalnya aku anggap itu lucu, tapi lama-lama mulai terasa melelahkan. Contohnya, suatu hari aku membeli sepatu kulit baru seharga 2 juta rupiah. Senangnya luar biasa, aku langsung memakainya ke kantor dan merasa percaya diri. Beberapa hari kemudian,
Senta muncul di kantor dengan sepatu serupa, tapi versi lebih mahal. Warnanya sedikit berbeda, tapi semua orang langsung menatapnya. Ia tersenyum tipis padaku, seolah berkata, "Aku bisa lebih dari kamu, kan?" Bukan hanya soal barang. Saat aku mengajak keluarga makan di Cafe Hits, Senta langsung mengatur menu untuk pergi ke restoran yang lebih mewah, lebih luas, dan lebih terkenal. Semua orang ikut melihatnya, dan tanpa sadar perhatian beralih dari aku ke Senta. Yang bikin capek, bahkan hadiah kecil untuk anggota keluarga pun ia kalahkan. Aku belikan boneka lucu untuk keponakan, es krim spesial untuk anaknya. Beberapa hari kemudian, Senta menghadiahkan mainan serupa tapi versi yang lebih mahal dan lengkap. Semua mata langsung tertuju padanya. Aku hanya bisa tersenyum kecut, menahan rasa kesal yang mulai menumpuk. Energi dan kesabaranku terkuras. Rasanya setiap langkahku selalu diikuti dan dibandingkan. Aku mulai berpikir, apakah ini persaingan atau obsesi Senta untuk selalu tampil lebih dari aku? Tapi di sisi lain, aku juga belajar sesuatu. Persaingan ini bukan hanya soal barang, tapi tentang ego dan gengsi. Dan aku tahu, suatu saat nanti drama ini akan mencapai puncak di mana semua orang akan benar menyadari siapa yang bersaing hanya demi citra, dan siapa yang fokus pada diri sendiri. Memalukan di acara keluarga. Hari itu adalah arisan keluarga bulanan. Aku, Rizka, membawa kue cantik dari toko terkenal hiasan manis dengan warna krim merah. Cantik untuk foto dan pasti disukai semua orang. Aku menaruhnya di meja sambil tersenyum bangga. Merasa sedikit puas karena perhatian. Keluarga biasanya tertuju padaku saat membawa sesuatu yang unik. Tak lama kemudian, Senta muncul. Ia membawa kue yang hampir sama bentuknya, tapi versi lebih besar, lebih mewah, dan dilengkapi hiasan emas mini. Saat ia meletakkan kue itu, semua mata langsung tertuju padanya. Bahkan paman dan bibi yang biasanya anteng tampak terpesona. Senta tersenyum lebar dan berkata, "Ah, ini sih sekadar tambahan kecil buat suasana arisan. Tapi aku rasa kalian bakal suka deh." Suaranya polos, tapi jelas penuh arti. Ia ingin semua orang melihat lebih unggul dari kueku. Aku berdiri di samping meja, menatap kombinasi warna pastel dan emas yang mencolok itu, sambil menahan rasa gemas dan malu. Beberapa sepupu mulai berbisik, "Wah, kue Senta lebih wah ya." Atau, "Riz, ini lucu juga sih, tapi kalah deh." Aku hanya bisa tersenyum tipis. Semua orang mulai membandingkan kedua kue itu. Dan perhatian yang semula padaku kini beralih sepenuhnya ke Senta. Bahkan, beberapa ponsel mulai mengabadikan momen itu. Siap diunggah ke grup WhatsApp keluarga. Drama kecil itu membuatku sadar Senta memang tidak mau kalah. Apapun yang aku lakukan, ia akan selalu mencari cara untuk tampil lebih menarik, lebih besar, lebih mewah. Perasaan campur aduk muncul lucu, kesal, tapi juga sedikit terhibur. Momen itu menjadi titik awal bagi seluruh keluarga untuk menyadari persaingan kecil tapi nyata antara aku dan Senta. Drama ini bukan lagi soal barang, tapi tentang siapa yang bisa mencuri perhatian. Siapa yang bisa terlihat lebih unggul, dan aku mulai belajar bahwa ketenangan diri mungkin lebih penting daripada selalu ingin menang. Persaingan di mall. Hari itu aku, Rizka, memutuskan untuk membeli sepatu terbaru yang sudah lama aku incar. Aku berjalan santai di toko, mencoba beberapa pasang, dan akhirnya menemukan yang pas model, simple tapi elegan. Warna netral, harga pas di kantong. Aku merasa puas dan mulai membayangkan betapa senangnya
memakai sepatu itu ke kantor minggu depan. Tiba-tiba, dari arah lain toko, aku melihat Senta masuk. Jantungku berdebar sedikit tidak biasanya aku bertemu dengannya di tempat ini. Tapi rasa penasaran dan sedikit cemas langsung muncul ketika aku melihat gerak-geriknya. Dan benar saja, dalam hitungan menit, Senta langsung menuju rak sepatu yang sama. Memegang sepatu serupa dengan warna yang hampir sama, tapi versi lebih mahal dan lebih mewah. Ia tersenyum padaku sambil berkata, "Wah, ternyata kita suka yang sama ya, Riz. Tapi aku pilih versi limited edition biar beda." Aku terdiam sebentar, menatap sepatu Senta yang hampir sama, tapi terlihat lebih mewah. Beberapa pengunjung di sekitar menoleh, tersenyum geli melihat duel belanja kami yang terlihat jelas. Aku mencoba menahan rasa kesal dan gemas, tapi juga sedikit ingin tertawa karena drama ini semakin nyata. Senta menaruh sepatunya di keranjang, tampak puas. Dan sesekali menatapku dengan senyum penuh arti, seolah berkata, "Aku bisa lebih dulu atau lebih mewah darimu, aku hanya bisa tersenyum." Tipis sambil berkata dalam hati, "Benar-benar tidak mau kalah ya Senta." Momen itu membuatku sadar bahwa persaingan ini bukan hanya soal barang, tapi tentang ego. Setiap langkahku kini diawasi, setiap pilihanku selalu dibandingkan. Drama kecil ini semakin terlihat nyata. Dan aku mulai merasakan bahwa kesabaran dan strategi akan sangat penting jika ingin tetap tenang menghadapi Senta. Grup keluarga jadi arena adu gengsi. Beberapa hari setelah drama kue di arisan dan duel sepatu di mall, grup WhatsApp keluarga mulai ramai. Aku, Rizka, merasa sedikit lega karena bisa melihat reaksi orang lain terhadap persaingan. Kecil antara aku dan Senta, tapi di sisi lain, drama ini makin membuatku capek. Senta tanpa ragu mengunggah foto tas barunya, sepatu yang baru dibelinya, dan bahkan kopi latte dari Cafe Hits. Kaptionnya penuh gaya sometimes. Feeling fancy, luxury vibes. Tidak lama kemudian, aku membalas dengan foto sepatu yang aku beli minggu lalu. Lengkap dengan caption santai, simple tapi comfy, no shoes. Tidak perlu waktu lama, komentar dan meme mulai berdatangan dari anggota keluarga. Siapa duluan beli? Siapa kalah duluan? Episode Rizka vs Senta kembali lagi. Waduh, ini duel belanja nih. Beberapa sepupu bahkan membuat stiker lucu untuk grup gambar tas. Rizka dan Senta berdiri saling menatap dengan ekspresi kompetitif. Lengkap dengan tulisan Bath the Bags. Semua orang tertawa, termasuk paman dan bibi yang biasanya hanya diam. Aku menatap layar ponsel sambil tersenyum tipis, menahan rasa capek tapi juga geli. Senta tampak puas dengan perhatian yang ia dapatkan. Sementara aku mencoba tetap santai. Persaingan ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga sudah menjadi tontonan keluarga secara digital. Momen itu membuatku sadar bahwa ego dan gengsi bisa terlihat jelas di media sosial keluarga. Semua orang bisa ikut menilai dan senang dengan drama kecil ini. Aku mulai berpikir, mungkin ketenangan dan fokus pada diri sendiri jauh lebih berharga daripada terus-menerus membalas persaingan Senta. Pelajaran berharga. Setelah berbulan menghadapi persaingan dengan Senta, aku, Rizka, mulai merasa lelah. Apapun yang aku beli, apapun yang aku lakukan, Senta selalu ingin lebih. Awalnya lucu, tapi kini terasa menguras energi. Suatu hari, aku memutuskan untuk berhenti memikirkan persaingan ini. Aku membeli barang yang memang aku butuhkan, bukan untuk terlihat lebih unggul. Aku menikmati prosesnya, fokus pada kenyamanan diri sendiri. Bukan pada siapa yang bisa menyaingi siapa. Yang mengejutkan,
setelah aku cuek dan mulai fokus pada diriku sendiri. Senta pun perlahan berhenti bersaing. Ia tidak lagi selalu meniru atau membeli versi lebih mahal dari barangku. Aku sadar bahwa persaingan itu terjadi karena aku terlalu peduli dengan apa yang ia lakukan. Saat aku berhenti memberi energi pada drama itu, ketegangan perlahan hilang. Aku belajar satu pelajaran penting, gengsi dan ego bisa terlihat hebat sementara. Tapi ketenangan fokus pada diri sendiri. Dan tidak terlalu peduli dengan opini orang lain jauh lebih berharga. Persaingan Senta bukan lagi soal barang atau siapa lebih mewah, tapi tentang siapa yang bisa tetap tenang dan percaya pada pilihan sendiri. Hari itu aku tersenyum bukan karena menang dalam persaingan, tapi karena aku merasa bebas. Drama yang dulu menguras energi kini berubah menjadi pelajaran berharga. Aku, Rizka, akhirnya paham. Fokus pada diri sendiri dan kebahagiaan nyata. Jauh lebih penting daripada selalu ingin lebih dari orang lain. Persaingan Dayem dengan Senta akhirnya berakhir. Meninggalkan kenangan lucu, sedikit memalukan. Tapi juga penuh pelajaran hidup yang bisa aku ingat selamanya.